Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah, mari saudara kita teruskan memuji Tuhan pada hari ini. Kita naikkan pujian kita buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Mari katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Harame kita searti sama nyingkap pepegai jari. Dia kita temu tumpaan Agustus gelembang kemenangan. Arame kita keian, Dia dipegelepas kita. Awak ketahu kuning, kepemenang beruan, belama dalam Yesus. Arah maju, puji Yesus. Anak kudus, my pelanggan.
Haleluya. Tepuk jari kita dari Tuhan kita Yesus. Hai Shalom. Saya kembali lagi menemui Anda melalui channel BEM Lutung. Saudara, apa kabar semua? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, sehat-sehat, walafiat. Dan kali ini kita akan mengupas satu topik yang saya letak di sini, saudara, yaitu berakar dan bersandar pada Kristus dan kasih-Nya. Nah, saudara, bila kita bercakap mengenai kehidupan Kristen, yang merupakan suatu perjalanan hidup, bukan suatu yang stagnan. Maknanya perjalanan hidup ini kita berdepan dengan banyak tantangan, banyak cabaran. Jadi saudara, sebelum kita mengupas topik ini, karena topik ini sebenarnya saya bagikan beberapa bagian, karena memandangkan begitu luas untuk kita mengupas topik ini, maka itu saya bagikan dalam beberapa bagian. Tapi kali ini saya hanya bagi beberapa poin di sini, saudara, tentang 4 perkara yang saya ingin kupas di sini. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk dan berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan ini, di mana kami sempat bersama lagi untuk mendengar dari Roh Kudus apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Saya yang memimpin dalam topik ini, Tuhan Kau urapi secara khusus agar semua yang disampaikan ini bukan dari manusia tetapi dari Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, seperti mana kita ketahui,
dunia sedang digoncang oleh karena COVID-19. Tapi saudara, itu bukan topik kita. Mungkin pada pendapat orang secara umum, ini satu virus yang membawa banyak impact di dalam dunia. Itu tidak dinafikan, itu memang benar saudara. Tetapi sebenarnya kalau dari perspektif sudut pandangan kita sebagai orang Kristen, sebenarnya kita juga berdepan dengan banyak virus dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang saudara, orang tidak begitu mengambil peduli tentang ada sesuatu juga yang tidak kurang berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Selagi kita hidup di bumi ini, saudara, karena kita adalah orang yang sudah menyimpang, manusia yang berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita masih ada hari ini, itu adalah karena kasih Tuhan. Maka itu saudara, hidup ini diibaratkan seperti pohon atau pokok buahan. Saya ada melihat ada satu tumbuhan yang saya tanam di tepi rumah saya, saudara. Jadi saya tahu semada pokok itu sehat atau tidak. Jadi bila saya melihat pokok itu daunnya kuning, saya sudah menjangkakan sesuatu yang tidak betul. Ada sesuatu yang tidak betul dengan akarnya. Dan bagaimanapun saya bubuh baja di situ saudara, dia tidak ada perubahan. Maka pokok itu perlu rawatan. Kalau dia sudah parah saudara, kemungkinan juga pokok ini tidak dapat diselamatkan. Dia akan mati. Nah akhirnya saya melihat dia tidak ada perubahan saudara, saya gali ke dalam, saya tengok akarnya sudah busuk. Nah itulah keadaannya. Jadi hidup ini juga saudara, kalau kita lihat, kalau kita menjadi seorang Kristen yang sehat, bukan hanya dari segi fisik kita, pemikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita sehat. Tidak ada sebab kita ini tidak dapat menjadi saksi Kristus. Maknanya kita menggenapi, kita menyahut panggilan Tuhan di dalam hidup kita dengan baik menurut panggilan Tuhan, karunia yang Tuhan memberi kepada kita. Kalau kita sehat, tapi ada gangguan, itulah sebab saudara sangat penting untuk kita mengenang keadaan kita dari masa ke semasa. Apakah kita dalam keadaan yang baik, dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani? Apa ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara? Kita perlu tahu perkara itu. Maka saudara, saya akan mengupas ada 4 jenis akar yang Alkitab berbicara mengenai perkara ini secara tidak langsung kita lihat, saudara, dan kesudahannya kita melihat apa kesan akhirnya, saudara. Dan 2 daripada akar ini, saudara, adalah negatif. 2 daripadanya positif. Yang saya ingin kupas kali ini adalah 2 bagian saja, yaitu akar yang negatif. Maka itu saya bagi kepada 2 bagian. Jadi di dalam itu nanti mungkin ada subtopik dia, saudara, kita akan perhatikan
melalui firman Tuhan ini. Jadi saya mau highlight di sini, saudara. Yang pertama nanti kita akan lihat bagaimana akar kepahitan itu dapat tertanam di dalam kehidupan seseorang. Ya, kita akan melihat dari ayat firman Tuhan dari Ibrani 12, 14 hingga 17. Dan juga diilustrasikan oleh kehidupan seorang yang bernama Kain dalam Alkitab. Nah, saudara sudah kenal dan pernah baca. Dan yang seterusnya didemonstrasikan oleh Esau. Ya. Dan selepas itu, saudara, kita akan mengupas juga tentang akar cinta akan uang. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius 6, 9 hingga 17. Dan juga digambarkan oleh seorang pemuda yang kaya. Dan yang akhirnya nanti, saudara, kita akan menyentuh tentang hal ini, tentang kehidupan Judas Iskariot. Baik, saudara. Jadi, sekiranya kalau Anda menonton video ini, dan kalau Anda adalah seorang Kristen yang dalam perjuangan hidup, atau Anda mengenali seorang yang sedang berjuang seperti Anda, video ini sesuai untuk Anda. Perhatikan dengan baik, sebab topik ini akan membantu Anda. Bagaimana Anda harus berkembang dan memahami, ya, ataupun pahaman Anda agar Anda dapat merasakan ketenangan Tuhan dan belajar bagaimana menolong orang lain yang sedang berjuang di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, di dalam Matius 22 ayat 36 ada seorang yang begitu arif tentang hukum di dalam Alkitab. Dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus dan bertanya, "Guru, yang mana hukum terbesar?" Yesus menjawab soalan ini dari dua perkataan petikan dari Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, "Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ya, kamu harus mengasihi tetangga, ya, jiran, tetangga kamu seperti dirimu sendiri. Nah, lihat di sini, saudara. Satu pertanyaan mengundang satu pertanyaan lagi dari kita. Bila kita bertanyakan sesuatu, saudara, dan orang yang menjawab, dan kita terasa, saudara, kita dicabar dan kita seperti dituntut untuk menjawab. Bagaimana, saudara? Itu yang Tuhan memberi kepadanya. Mengasihi Tuhan. Ini satu perkara yang agak mencabar dalam kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita lihat dari kehidupan kita sebagai manusia ini, saudara, kadang-kadang kita terasa kita tidak ada kekuatan untuk mengasihi. Bukan kadang-kadang. Kalau memang semuanya terletak pada diri kita sendiri sebagai manusia, kita tidak ada kekuatan untuk mengasihi. Kita terlalu lemah. Itu sebab, saudara, kalau lihat di dalam Alkitab, dia menuntut kasih daripada kita. Itu dalam hukum. Salah satu daripada 10 hukum.
Dan juga label ataupun tahap tuntutan ini, saudara, terlalu sukar bagi kita. Karena ini ada melibatkan dengan apa, saudara? Dengan kekuatan, sepenuh hati. Kekuatan kita. Saya pernah belajar di kuliah di seminari. Ada seorang pensyarah, ada kongsi tentang firman Tuhan ini. Ada seorang teman, seorang kawan kita dalam kelas mengatakan, karena kita berbincang tentang mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Dan seorang saudari ini mengatakan, dia kata secara sejujurnya, dia katakan secara jujur, perkara ini mustahil. Dan pada pandangan ini saya setuju dengan dia. Karena dia berbicara dari pandangan, dari kacamata ataupun kita sebagai manusia. Memang itu tidak mungkin, saudara. Tetapi Tuhan bukan tidak tahu tentang perkara ini, saudara. Dia sangat memahami. Itulah sebab Tuhan datang untuk memberikan kasih kepada kita. Di dalam perjanjian lama dia seperti ini, dia menuntut. Kita tidak dapat, saudara. Tapi Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita bertolak dari kasih Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan kalau kita bersama dengan Tuhan. Sepertinya firman Tuhan mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku, kata Tuhan. Dan saudara kembali kepada firman Tuhan yang tadi. Dari Matius 22 ayat 36. Sebagai hasilnya jawaban lengkap dalam Matius 22 37-40 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, kamu akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap hati pikiran Anda. Ini adalah perintah pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua adalah Anda harus mengasihi jiran, tetangga Anda, seperti diri sendiri. Pada dua perintah ini tergantung semua Taurat dan para nabi. Kemudian setelah kebangkitannya, Kristus berkata di dalam Lukas 24 ayat 44 hingga 45, dia berkata kepada mereka, ini adalah kata-kata yang aku sampaikan kepadamu semasa saya masih bersamamu. Ini adalah kata-kata yang aku sampaikan. Bahwa semua perkara mesti dipenuhi yang tertulis hukum Musa dan para nabi dan Mazmur mengenai aku. Yesus yang berkata di sini. Dan dia membuka pemahaman mereka agar mereka memahami kitab suci. Nah, di sini saudara, ada perintah yang baru Tuhan memberi kepada muridnya. Dan sebelum itu saudara, dalam Galatia 6 ayat 2, kita disuruh untuk menanggung beban satu sama lain dan menunaikan perintah ini. Ya, Yohanes 11:30 dan juga Yohanes 13:34 hingga 35 berbunyi demikian. Perintah baru yang saya berikan kepada kamu bahwa kamu mencintai satu sama lain. Karena saya telah mengasihi Anda, bahwa Anda juga harus saling mencintai. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah
murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Dan yang diberi ini, saudara, sesuatu yang sehat. Perlu tertanam di dalam hati kita. Ini yang Tuhan mau. Kalau semua ini dipraktikkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, sesungguhnya kita mengalami kesehatan tubuh, roh, dan jiwa kita. Maka kita menjadi orang yang maksimal dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kalau saudara pikir dalam Alkitab melihat kepada Yesus, Yesus memenuhi ketiga-tiga perintah ini. Karena dia telah memenuhi perintah-perintah ini, jika kita berada di dalam Kristus, Roh Kudus dapat memberi kita kekuatan untuk memenuhi setiap pemerintahan. Bahkan di setiap saat kita menyerah kepadanya. Nah, saudara, kita mulai melihat apa sumber ataupun akar-akar yang dimaksudkan saya dari awal tadi. Ya, dua daripadanya yang kita kupas. Yang pertama, saudara, adalah akar kepahitan. Tapi ayat yang kita baca sebelum ini tadi, Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam kasih. Tetapi saudara, kita tahu di bumi ini banyak perkara mencabar kita, supaya kita tidak dapat mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perhatikan di sini, saudara. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita kupas tentang kepahitan ini. Kitab mengatakan, kejarlah kedamaian dengan semua orang dan kekudusan. Tanpanya tidak ada orang yang melihatnya. Tuhan melihat dengan teliti agar tidak ada yang kehilangan berkatnya. Jangan ada akar yang pahit yang menimbulkan masalah. Dan dengan ini banyak yang menjadi najis. Dan jangan sampai di sana kita menjadi orang yang apa orang kata itu membuang masa saja dengan perkara-perkara yang tidak senonoh seperti Esau yang untuk satu sepotong makanan menjual hak kesulungannya. Karena Anda tahu bahwa selepas itu ketika dia ingin mewarisi hak itu yang dia sudah serahkan kepada adiknya, walaupun dia minta sungguh-sungguh dengan air mata, perkara itu tidak dapat lagi, saudara. Dia tidak dapat klaim balik apa yang dia sudah lepaskan. Nah, ini satu perkara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang sesuatu Tuhan beri peluang untuk kita untuk mendapatkan peluang untuk kita bertumbuh, peluang untuk kita menikmati sukacita, melayani Tuhan. Tetapi kita terlepas. Dan ini merugikan. Maka itu saudara, kalau kita lihat kepada akar ini, yang dimaksudkan di sini akar kepahitan ini, akar pahit di dalam kehidupan kita, tidak dapat membawa kedamaian. Firman Tuhan yang sebentar kita baca tadi, kita perlu kejarlah damai. Sebab ini yang membuat kita, saudara,
hidup sehat dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada akar yang pahit dalam hidup kita, dia tidak akan membawa damai kepada kita. Dia akan membuat kita sengsara. Dan akar pahit ini tidak dapat membawa kita hidup suci. Akar pahit itu tidak menyebabkan kita bertumbuh. Bahkan dia menghalang pertumbuhan kita. Dia tidak, akhirnya dia mungkin menyebabkan masalah demi masalah dalam hidup. Dan mungkin banyak orang juga akan tercemar oleh karena akar ini. Maka sebelum dia merosakkan kita, kita perlu lepaskan perkara ini dari kehidupan kita, agar kita dapat maksimal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sekarang saudara, kalau kita lihat sedikit tentang Kain, akar kepahitan yang digambarkan oleh Kain di dalam Kejadian 4 ayat 3 hingga 8. Kain adalah anak kepada Adam dan Hawa. Dia mempunyai seorang adik bernama Abel. Dan Alkitab mengatakan Kain ini dia membawa persembahannya kepada Tuhan dari hasil tanamannya. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menolak. Persembahan dia tidak diindahkan. Kenapa Tuhan? Indahkan persembahan Abel, tetapi bukan Kain. Bila saudara belajar tentang Kain ini saudara, ini bukan tentang perkara yang dia bawa, tetapi tentang pribadi dia. Karena dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang dibawa ini menggambarkan usaha manusia. Usaha manusia. Semata-mata usaha manusia tanpa hubungan dengan Tuhan akan ditolak. Bila ditolak, Kain ini menjadi pahit. Dia tidak secure. Tidak selesa. Hari-hari mukanya sedih. Dia mulai iri hati. Dia mulai cemburu. Lihat adiknya diberkati Tuhan. Persembahannya diindahkan Tuhan. Tapi Kain ini semakin keras. Dia tidak melembutkan hatinya. Dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak datang bertanya kepada adiknya. Tapi dia sakit hati. Saudara, parah. Sakit Kain ini sangat parah. Saudara, coba bayangkan. Kalau seorang abang yang seharusnya memimpin adiknya. Ataupun bangga punya adik karena berjaya dalam hidup. Tapi Kain dia bukan seperti itu, saudara. Kalau sampai ke tahap ini, kepahitannya memaksa dia untuk bertindak liar. Dan sehingga dia membawa adiknya keluar ke ladang. Selepas itu dia membunuh adiknya Abel. Nah, coba lihat di sini, sangat parah hidup seperti ini, saudara. Itu sebab saya katakan, akar yang pahit ini, akhirnya saudara, kalau tidak diselesaikan awal, dia akan membawa engkau akan menjadi orang yang menderita, merana, sakit hati, tidak memiliki damai. Tetapi bukan itu saja, bukan merugikan saja, tetapi orang lain juga akan terkorban. Inilah kehidupan Kain. Kalau tanya saudara, di mana kita dapat melihat orang yang penuh dengan kepahitan adalah Kain. Bila
Abel dibunuhnya, dia ingat Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan berkata kepada Kain, apa yang kau buat? Darah adikmu berseru kepadaku. Tetapi Kain ini tetap berkeras, saudara. Sehingga dia mempersalahkan Tuhan. Apakah saya ditugas untuk menjaga adikku? Aku tidak tahu. Nah, inilah sikap manusia. Pada hari ini kita dapat melihat ini juga banyak terjadi di community, di kampung, mungkin di rumah panjang, di dalam keluarga, di mana-mana saja ada sikap seperti Kain ini. Tidak pernah merasa damai dalam hidup. Akhirnya saudara menyusahkan orang lain dan dia sendiri. Kita seharusnya saudara bersyukur kalau kita mengalami sesuatu pemulihan di dalam kehidupan kita. Tuhan berarti dia mengindahkan pemberian dan persembahan kita. Kalau kita tidak mengalami damai Tuhan, di tengah-tengah pelayanan itu banyak kita korbankan di gereja, di mana saja pemberian kita tolong orang, tapi namun tidak ada damai. Dan pertanyaan di situ, adakah persembahanmu itu lahir dari hati yang paling dalam? Ataupun di sebalik ini sesuatu, mengapa sebab kita lakukan perkara yang kita lakukan ini, saudara? Mungkin tidak menepati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita perlu berubah. Alright. Nah, selain daripada itu, saudara, kita juga ingin belajar dari Esau. Seperti kehidupan kita sekarang ini, saudara, kita dapat melihat bila kita baca Alkitab apa yang terjadi, keputusan yang dibuat oleh seseorang, saudara, dan akhirnya ada buahnya. Pasti akar yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin, saudara, akar yang busuk mengeluarkan buah yang baik. Biasanya, saudara, pokok yang sehat, pohon yang sehat itu pasti berbuah dan buahnya juga sedap dimakan. Kalau kita merupakan akar yang sehat dimanapun kita pergi, kita dapat menjadi berkat. Nah, Kejadian 25 ayat 29 hingga 34. Nah, cerita ini mengisahkan tentang dua orang adik-beradik juga di sini. Esau dengan Yakub. Nah, Kitab mengatakan sekarang sedang Yakub memasak bubur. Dan Esau balik dari memburu. Dan dia letih. Dan Esau berkata kepada Yakub, tolong beri aku bubur merah yang kau masak. Saya sangat lelah. Oleh itu namanya dipanggil Edom. Tetapi Yakub berkata, jualah hak kesulunganmu itu kepadaku. Dan Esau berkata, lihat, saya akan mati. Jadi apa hak kelahiran ini bagi saya? Maknanya dia sangat terdesak, saudara. Bila kita sangat terdesak, kita tidak kisah apa yang kita miliki, kita mau hidup. Dan ini terjadi kepada Esau. Apapun hak saya, apa gunanya kalau aku ini mati kelaparan? Tengok ini orang yang berpikiran negatif ini, saudara. Dia kata, saya akan mati. Dia tidak ada option, tak ada alternatif yang lain untuk hidup. Dia lihat dia akan mati. Maka itu haknya tidak dihargai. Untuk apa ada hak kesulungan ini, tapi aku mati. Yang saya mau adalah kehidupan. Bila seorang terdesak, saudara, dia tidak kisah. Apa yang terjadi, saudara? Yakub berkata,
sumpahlah kepadaku mulai hari ini. Jadi dia bersumpah kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan Yakub memberikan roti dan rebusan kepada Esau. Kemudian dia makan dan minum dan bangun dan pergi. Oleh itu Esau memandang rendah hak kesulungannya. Saudara, betapa pentingnya birthright, hak kesulungan. Dalam budaya orang pada masa itu, saudara, sanggup kita hilangkan semata-mata karena apa? Mangkuk bubur itu, sepinggan nasi, atau semangkuk bubur saja. Esau keletihan lapar ketika datang dari tempat memburu. Dia melihat bubur itu. Tapi orang ambil kesempatan. Seperti adiknya. Bagi Yakub inilah peluang untuk mendapatkan, merebut hak kesulungan Esau. Saudara, dalam dunia yang sekarang ini, saudara, kita banyak dengar cerita orang yang dapat menawarkan sesuatu gula-gula kepada kita. Menawarkan hidup mewah. Ya, mungkin kepada generasi kita. Kita sangat terdesak. Mungkin dari keluarga yang tidak berada dan yang serba kekurangan. Dan kita ditawarkan dengan janji-janji yang manis. Sepertinya perkawinan. Dan Anda akan terpengaruh dengan janji-janji ini dan mulai percaya. Tetapi janji ini menuntut supaya engkau tinggalkan kau punya agama. Kau tinggalkan kau punya Tuhan. Dan engkau tidak kisah korbankan semua ini. Tinggalkan yang berharga ini. Sebab engkau anggap yang di hadapanmu itu, kemewahan hidup ini akan menyahut segala pergumulan hidup Anda. Tapi banyak yang kita sudah lihat, saudara. Tidak kurang. Saya sudah 30 tahun melayani. Saudara, banyak jumpa orang yang sudah masuk ke dalam itu dalam perangkap. Mereka rasa tertipu. Orang tidak percaya dia akan ditipu sebelum dia ditipu. Ketika dia sedar di dalam perangkap, saudara, dia mau keluar, tak tahu jalan keluar. Dan saya pikir, saudara, semasa kau masuk, engkau tidak kasih tahu saya. Sekarang kau keluar, kau cari saya. Nah, perhatikan perkara ini, saudara. Inilah soal roh Esau yang dimiliki, mentality yang mau hidupnya mudah saja berjalan, saudara. Akhirnya akan menemu jalan buntu di dalam kehidupan. Sudahlah kita pahit. Dan dengan mempercayai janji orang, tidak ada hidup yang begitu mudah di bumi ini, saudara. Walaupun kita adalah orang Kristen, tetapi jalan itu yang susah, yang sukar ini yang mendidik kita, yang membawa kita supaya kita menjadi orang yang berkualiti di dalam kehidupan. Hidup tidak bergantung kepada orang lain. Ini perlulah kita, saudara, tahu. Setiap kita ini, saudara, harus berhadapan dengan perkara yang seperti ini. Dan sebagai anak-anak muda, pada hari ini perlu didoakan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan gula-gula ini. Banyak yang sudah saya jumpa. Mereka menyesal pun tidak guna, saudara. Dan juga kalau engkau keluar pun, saudara, kamu tahu akan memakan ongkos yang sangat besar. Kau masuk dulu free of charge. Tapi kau keluar akan menelan beribu-ribu
ringgit. Di mana kau dapat uang? Ibu bapak kau tidak ada uang untuk selamatkan kamu lagi. Maka kalau kita dalam keadaan yang pahit, jangan ditambah pahit lagi, saudara. Kalau pahit hari ini, saudara, tidak diselesaikan dengan seorang pakar, yaitu Yesus Kristus, kita akan bertambah pahit lagi. Saudara, jangan mudah percaya kepada manusia. Sebab mereka yang berjanji, orang yang ada kemewahan dan kekayaan, uang yang banyak, saudara, mereka juga seperti Anda, punya banyak masalah. Jangan karena needs, keperluan fisikal ini, jiwa kita tergadai. Ibrani 12, 16, 17. Jangan ada pelacur atau orang tidak senonoh seperti Esau. Sehingga menjual hak kesulungan dengan semangkuk nasi. Kehidupan Esau ini, saudara, boleh jadi kita lihat hari ini tidak bermoral. Esau menjadi orang yang tidak senonoh, tidak bertuhan. Esau menganggap semangkuk rebusan lebih berharga daripada kepemimpinan rohani. Karena hak kesulungan ini, saudara, sebenarnya bukan sembarang hak. Ini berbicara mengenai otoritas, kepimpinan. Setelah dia jatuh dalam pencobaan ini, dia tidak tahu bagaimana mau balik ke jalan yang benar, saudara. Inilah kehidupan Esau, orang yang tidak begitu terkenal dengan dari segi hubungan dengan Tuhan, tapi dia terkenal dengan contoh yang tidak memerangsangkan hidup. Akar yang mati itu, saudara, sebenarnya busuk akan menghasilkan buah yang busuk. Matius 7, 16 hingga 18. Kamu akan tahu mereka dari hasilnya. Apakah seorang mengumpulkan anggur dari duri atau buah dari onak? Meskipun begitu, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, juga pohon yang buruk tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Kita perlu lihat kepada buah. Saudara, inilah jikalau hidup ini pahit oleh karena negatifnya. Saudara, saya ada cerita sedikit di sini. Karena selama 30 tahun saya melayani, saya banyak pergi ke kampung, rumah panjang, dan saya buat banyak seminar, saudara, tidak dapat, saya lupa. Dan saya tidak catat berapa kali kebaktian dan seminar yang saya pergi dan saya bertemu dan saya bercakap dengan orang kampung, saudara. Banyak sejarah negatif ini yang banyak di kalangan kita Dayak. Dayak hari ini, saudara, kenapa mereka ketinggalan? Kenapa kita ketinggalan dari banyak perkara? Salah satu daripada sebabnya karena Dayak ini latar belakangnya di sebalik itu, saudara, tidak percaya kepada Tuhan. Bila kita tidak percaya kepada Tuhan, kita cenderung untuk negatif. Di sebalik negatif ini adalah ada pekerjaan di belakang itu, saudara. Seperti di dalam Efesus mengatakan, itu penghulu-penghulu di udara. Roh jahat ini menipu kita, membuat kita berpikiran negatif.
bagi kita daya. Aku kat cerita mau kita. Pakai bahasa Iban dengan cerita ini supaya dia lebih jelas lagi. Lebu aku gawa di Sibu. Berjalai nanti menua orang di ulu semak kenawin. Nadi orang tuai bercerita ngaku tentang perkembangan ya Bandar Sibu pada suatu ketika dahulu, ya, yang menduduki Jalan Stabau pada suatu ketika dulu. Seperti apa yang nama tiki di pedak kita dia tu. Nanti kita berjalai hari Bandar Sibunya, kita yang jalai Stabau, rembus ba Peri Durin. Nya emperan muari kanan, di kita hari bandar hari kanan di nya mayu emperannya tadi memang tanah rata lah. Banyak pokok-pokok durian. Ku cerita orang tu tadi, yang ku cerita ngaku memang menuanya subak dang Diwan Kitai Dayak. Bila menua perintah menua udah semakin lama bandarnya di Kemansang korang, tanahnya kak disukat. Jadi kita Iban, tua Iban madah yang tadi, ngai, laban sukatnya, tidak salah ingatku yang madah 1 ikar 3 ringgit nak boleh bayar, kalau lumar. Sedangkan tanah lagi mayu. Jadi kita Iban angkat dari menuanya, lalu ninggal ke menuanya, mulai ngagi menua pak. Jalai kenawit. Larikin, leban ku sidai madah, lagi mayu tanah, nama kebuah kita, kamaya rutai, begitu. Nah, pada ada kita itu, dia tuh 1 ikar berapa harga tanahnya? Ratusan ribu. Siapa yang harus disalahkan? Kita tidak boleh nyalah orang bukai, saudara. Aman kita dia dulu subak, tak kita enggai kenya orang bukai ngambil ya. Harinya adalah kesan rundiang kita ikan negatif tadi. Kita tidak boleh melihat jauh ke depan. Apa kata? Kalau kita tetap di sana, kita berusaha. Siapa nemu sarila dunia tu dekat Kemansang korang, ya aku rundiang orang yang positif tu tadi, ia akan bertahan. Tapi inti kita negatif, kita akan lihat tidak baik, kita tinggalkan. Nah, Siti lagi cerita di Sibu. Kita kalau ingat cerita tentang getah Melaya. Bila orang kan anam getah Melaya, yang igak bangsa kita Dayak, kita Iban kan anam. Ngai kita Iban, orang tua bermimpi, tidak mimpi meda batang getahnya, makai padi, mude. Nah, kati mimpi tahu begini. Laban kita tidak harap ke Tuhan. Mimpinya tadi ngaso tidak rawan, tidak takut. Ngai nanamnya, ngai nanam getahnya. Laban ti nanam getah lagi, padi nak nyadi. Ini lagi di sebalik pikiran negatif. Sekali lagi kita kehilangan berkat. Saudara. Seperti Esau. Dan bila kita tidak mau, saudara, orang lain akan datang. Itu sebab Sibu ini terkenal dengan pokok-pokok getah. Pada suatu ketika dulu orang Pucau tanam getah. Udah orang medak kita, udah kita medak getahnya boleh duit dijual. Baru kita mulai nanam, orang udah maju, orang udah mansang. Nah, inilah kesan rundiang kita yang negatif tadi, nolak berkat Tuhan. Sekali lagi saudara, aku dicerita ke orang Jalai Sebawah tentang Batu Enam, Jalai Bentulu, Bandar Bintulu, Batu Enam sekarang itu perumahan. Dulu dunia kita Iban bega, Iban dia. Bila orang buka areanya sebab lipan datai, orang Iban madah.
Ngai dia rari, labanti bisi lipan bisi penyamun datai. Tidak rari, mudia kian tadi ngagai menua sebawah. Sebawah, jalai sebawah. Oke aku nampak ngagak cerita tu, orang menuanya empu cerita ngagai aku. Dia tuh tanah satu, rumah satu unit dia berapa? Ratusan ribu saudara. Ditinggal ke kita ibunya. Nah, cukuplah. Sejarah ini mengajar kita. Oke semina kita bangsa Dayak aja. Setiap manusia yang cenderung berpikiran negatif akan kerugian besar. Oke mega, aku ngasuh kita tak nerima semua tai positif mega-mega. Namun tidak badah dalam jaku Tuhan, kita ini ada roh Tuhan. Kalau kita mau bagaimana menentukan sesuatu yang benar atau tidak, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita bukan terima sembarangan. Oke lah, karena kita sudah jadi Kristen dan kita akan terima semuanya. Bukan begitu maksud saya. Tuhan memberi kita kebijaksanaan. Menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang bijak. Dalam kita melihat sesuatu. Dan jangan juga sehingga kita, saudara, terlalu berhati-hati dan sehingga kita pada bila masa kita didesak, kita akan melepaskan hak kita dan kita akan kehilangan hak itu selama-lamanya. Kita menangis pun tidak ada gunanya. Inilah, saudara, belajar dari firman Tuhan ini. Jadilah pohon yang sehat, akar yang sehat, maka itu kita dapat buah yang baik. Melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bukan dengan tipu hela, bukan menipu orang. Dan saudara, poin yang kedua saya mau ajukan di sini adalah Alkitab ada menyebut tentang ini. 1 Timotius 6 hingga 10. 1 Timotius 6 ayat 9 hingga 10. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Inilah satu daripada akar. Yang tadinya, saudara, akar pahit. Yang ini, cinta akan uang. Lihat di sini. Tetapi mereka yang ingin menjadi kaya, jatuh dalam godaan dan jerat. Dan banyak orang nafsunya bodoh dan berbahaya. Yang menenggelamkan manusia dalam kehancuran dan kebinasaan. Untuk cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Yang sebagiannya tersasar dari iman terhadap keserakahan mereka. Dan menembus diri mereka dengan banyak penderitaan. Rakus. Kita lahir ke bumi, saudara, tidak bawa apa-apa. Yang memang benar, Tuhan, firman Tuhan Alkitab, bukan anti kekayaan. Uang tidak ada yang salah tentang uang, tapi manusia hatinya, saudara. Bila kita cinta benda itu lebih dari Tuhan, kita menempatkan itu lebih. Merupakan perjuangan yang top priority di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan peduli apa-apa, yang penting kita dapat. Kita mengangkat martabat kita sendiri dan kita ingin mendapatkan untung yang berbilion-bilion ringgit at the expense of other people. Dan kita akan mendapat sesuatu yang akhirnya dari semua ini akan menyusahkan kita. Sudah kita lihat sekarang banyak sudah terjadi, saudara. Maka firman Tuhan
sudah awal memberi amaran kepada orang Kristen supaya kita tidak menyembah kepada perkara yang seperti ini. Itu berkat harus dipakai, ya, pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, harta benda datang dan pergi. Saya dengan mata sendiri pernah melihat semasa masih kecil, di mana orang akan kagum dengan orang yang dikatakan berada, kaya. Tapi sudah saya menjalani hidup di bumi ini, saya melihat yang dulunya sudah seperti lumayan, sekarang tidak ada lagi. Sebelum dia meninggal, dia sudah lihat segalanya sudah pergi, hancur. Keturunannya, anak dia, satu orang pun tidak dapat mewarisi itu, saudara. Itulah harta benda di dalam dunia ini. Dia pergi hari ini, dia meningkat hari ini, besok dia akan runtuh. Ekonomi ini bukan disembah. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Kalau kita seorang yang sudah dipulihkan Tuhan, saudara, kita bekerja untuk apa? Kita tahu arti hidup, kita tahu tujuan hidup. Dan itu harus kita lihat. Bukan hanya kepada perkara ini saja, saudara. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan memberi kebijaksanaan bagaimana kita menjadi seorang pengurus. Nah, mungkin ada orang yang pintar dan pandai untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia bukan pengurus yang bijak, bukan pengurus yang baik. Bila dunia digoncang, dia tidak ada lagi di tangannya, saudara. Dia kembali kosong. Mereka yang ingin menjadi kaya jatuh dalam godaan. Mereka yang ingin menjadi kaya perangkap dalam perangkap. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Mereka yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam banyak nafsu yang bodoh. Bila sudah banyak duit, saudara, kita pikir uang itu segala-galanya kah? Banyak yang dia dapat lakukan, saudara, tapi kalau kita tidak berhati-hati, saudara, kita akan buat banyak perkara bodoh, tahu. Kalau kita lihat orang yang banyak duit ini, kadang-kadang, saudara, saya bukan prejudis, tapi cenderung untuk buat perkara yang bodoh. Saya tidak mau sebut ini, karena itu disgusting tentang perkara ini. Kalau kita cakap tentang perkara ini, banyak cerita tentang ini. Dan mereka yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam banyak nafsu yang berbahaya. Dan mereka yang ingin menjadi kaya juga, mereka mati lemas dalam kehancuran. Dan juga tenggelam dalam kebinasaan cinta akan uang. Kecintaan ini, saudara, kejahatan cinta uang ini terhadap orang menyebabkan ada yang tersasar dari kepercayaan mereka. Tuhan bukan Tuhan lagi bagi mereka. Yesus itu hanya perlu tunggu saja. Kalau mereka perlu, dia panggil Yesus. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Selagi dia pikir dia tidak perlukan Yesus, dia tidak akan datang kepada Tuhan. Orang yang seperti ini, saudara, dia perlu bertobat dari jalan yang salah. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Markus 10, 17 hingga 22. Di mana kekayaan ini dapat merantai hidup orang. Yang digambarkan oleh seorang pengusaha muda, seorang pemuda yang kaya. Alkitab mengatakan seorang datang berlari, berlutut di hadapan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan agar saya dapat mewarisi kehidupan kekal?" Jadi Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kamu
memanggil aku baik. Tidak ada yang baik, melainkan satu, yaitu Allah. Anda tahu perintah. Jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan menipu, hormatilah ayah dan ibumu. Dan dia menjawab dan berkata kepada Yesus, Guru, semua ini saya sejak remaja, masih muda dulu, sudah saya buat ini. Wah, hebat ini orang. Kemudian Yesus memandangnya dan mengasihi dia. Perhatikan di sini, saudara. Sebab Yesus sudah tahu orang ini, saudara, ada satu perkara dalam hidupnya, saudara. Belum dia lepas. Itu sebab Alkitab mengatakan kemudian Yesus memandangnya, mengasihi dia. Dan berkata kepadanya, satu perkara yang Anda kekurangan. Pergilah jual apa saja yang Anda ada dan berikan kepada orang miskin. Dan Anda akan mempunyai harta di surga. Dan datang, ambil salib dan ikutlah aku. Ini tawaran dari Yesus, saudara. Ya, jadi bila Yesus panggil kita, saudara, kadang-kadang keadaan kita tidak begitu selesa. Saudara, itu sebab jangan cepat-cepat menawarkan diri. Mau buat itu, buat ini. Karena kita akan pilih apa yang kita mau buat, saudara. Belum pasti itu Tuhan memanggil kita. Kalau kita yang pilih mau melakukan itu, saudara, harus berhati-hati. Sebab saudara tahu, kita hanya melakukannya untuk kepuasan kita sendiri. Bila kita diganggu dan dicobai, kita tidak akan bertahan. Sebab itu adalah pilihan kita. Tapi kalau Tuhan yang memanggil kita, saudara, pasti ada ongkos yang perlu dibayar. Nah, seperti orang ini, saudara, Yesus memberi tawaran kepada dia. Kalau kau mau sempurna, nah kau jualah kau punya harta. Sebab Yesus tahu dia seorang yang kaya. Jual semua itu dan beri kepada orang miskin. Ikut aku, pikul salib. Nah, tetapi dia sedih mendengar kata itu dan pergi dengan sedih. Karena dia ada harta benda yang hebat. Alkitab mengatakan dia kaya. Tapi kalau kita lihat, inilah waktu yang cukup baik. Lagipun Yesus yang beri tawaran, let go. Ikut Tuhan. Pikul salib bersama dengan Tuhan, saudara. Engkau mendapat kedamaian. Tetapi dia tidak berani, saudara. Dia tidak berani karena hati dia melekat pada kekayaannya. Itulah sebab Alkitab mengatakan di mana harta, di situ hati orang. Saudara, kau letak kau punya hati di mana? Ingat, saudara, di mana hartamu, di situ hatimu melekat. Mau atau tidak, saudara, itulah dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, siapa kau punya Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, saudara, di sana hati kau melekat. Yang kau punya milik itu siapa punya? Kau kata Tuhan punya. Kau hanya pengurus saja. Tuhan kalau mau, silakan Tuhan. Inilah hidupku. Seorang pemuda ini, saudara, keinginannya, dia tahu teori hidup kekal. Bukan hanya dia tahu teori, tapi dia ingin. Dia ingin hidup kekal. Semua orang mau hidup di surga. Kalau cakap, semua surga, surga, surga. Maukah letakkan, tinggalkan hidup yang lama itu? Belum tahu, belum pasti. Manusia ingin menikmati keseronokan. Walaupun mereka tahu bahwa suatu hari nanti, saudara, akan berakhir apa yang di bumi ini. Namun karena hati itu masih melekat di sana, belum diserah kepada Tuhan. Yang diserah kepada Tuhan hanya penyakitnya saja. Yang merantai pikiran dan hati belum diserahkan. Hatinya belum diserah.
Manusia itu senang menyerahkan masalah kepada Tuhan, menyerahkan penyakit kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dia ingin kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Jangan kejar harta kekayaan itu. Kejarlah orang yang memberi itu. Siapa itu? Yesus. Bersama dengan orang yang kaya, saudara. Jangan kejar kekayaan, tetapi bersama dengan orang yang kaya raya. Siapa namanya? Yesus. Dia kaya dalam segala sesuatu. Dia kaya dalam kesehatan. Dia kaya dalam kuasa. Dia memerintah. Alkitab mengatakan sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia pegang otoritas. Segalanya di bawah telapak kaki Yesus. Segala makhluk di bumi dan di surga sujud menyembah kepada dia. Dan yang terakhir, saudara, Judas. Orang ini terkenal. Dan dia terkenal menjual Tuhan Yesus. Seorang pengkhianat yang luar biasa. Yudas tidak dapat menyembunyikan wataknya yang sebenarnya dari Kristus Yesus. Kalau Anda baca di dalam Yohanes 6:70 hingga 71. Yesus menjawab mereka, bukankah aku memilih kamu 12? Dan salah seorang dari kamu adalah Satan. Nah, saudara, jangan pikir Yesus tidak tahu dari awal siapa Judas itu, saudara. Dan kita juga, saudara, harus jangan tertipu. Tuhan tahu siapa kita, saudara. Kita tak boleh berlakon, saudara. Dari awal hidup kita, Alkitab mengatakan, sejak dalam kandungan ibumu aku telah kenal kau. Aku telah memanggil kamu. Hargailah panggilan Tuhan itu, saudara. Siapa yang mau seperti Judas ini, saudara? Ya, sia-sia saja. Kita menjadi orang bersama dengan Yesus, tapi inilah Judas. Kalau ada Yudas seperti ini bersama dengan kita, saudara. Yudas ini kadang-kadang ada orang yang tidak begitu sensitif kenal siapa Yudas. Di gereja, di masyarakat kita. Banyak sebenarnya, saudara. Pengkhianat ini. Dalam dunia politik. Di mana saja. Memang berada. Ada orang yang memiliki roh seperti ini, saudara. Dalam Yohanes 12:46, Judas ini berpura-pura seolah-olah dia peduli orang miskin. Dia katakan, tetapi salah seorang muridnya, Judas Iskariot, anak Simon, yang akan mengkhianatinya, berkata, mengapa minyak wangi ini tidak dijual dengan harga 300 dinari dan diberikan kepada golongan miskin? Orang ini pandai cakap. Dia nampak seperti peduli tentang orang miskin, tetapi sebenarnya dia bukan peduli dengan orang miskin. Dia mau duit itu sebab itulah dia dalam kumpulan ini, dia pegang kantong. Ini katanya bukan bahwa dia peduli orang miskin, saudara. Bukan karena dia peduli, tetapi karena dia pencuri dan mempunyai kotak uang. Dan dia biasa mengambil apa yang dimasukkan ke dalamnya. Ini perbuatan dia. Judas secara diam-diam bersetuju selepas itu untuk mengkhianati Yesus. Kalau Anda baca dalam Matius, ya, dalam Matius 26 ayat 14 hingga 16. Kemudian salah satu dari 12 orang itu
yang disebut Judas Iskariot pergi ke kepala imam dan berkata, "Apa yang kamu sanggup berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepada kamu?" Dan mereka mengira kepadanya 30 keping uang perak. Maka sejak itu dia mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Akhirnya ada juga buahnya. Inilah membuat kita jadi kepahitan. Sehingga Yudas ini apa akhirnya? Dia gantung sendiri. Itu sebab saya katakan akar pahit ini adalah cinta akan uang. Dapat merosakkan hidup. Yudas mengaku dosanya, tapi tempat dia mengaku itu salah orang. Kalau Anda baca dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Alkitab mengatakan Yudas yang mengkhianati Yesus itu melihat bahwa dia telah dihukum. Dia melihat Yesus telah dihukum, saudara, apa yang dia rasakan? Dia sangat menyesal dan membawa kembali 30 keping uang perak itu kepada ketua imam dan penatua dengan berkata, "Saya telah berdosa dengan mengkhianati darah yang tidak bersalah." Dan mereka berkata, "Apa itu bagi kami? Anda mengetahuinya." Kemudian dia melemparkan kepingan uang perak di kuil dan pergi dan menggantung dirinya. Sudah dia menyesal. Kita mengatakan dia menyesal, tetapi dia tidak minta ampun kepada Tuhan. Dia pergi kepada orang yang salah. Itu sebablah orang itu memperbodohkan dia. Apa halnya dengan kami? Itu hal kau. Kenapa bawa dengan kami di sini? Kami tidak tahu hal kau. Saudara, inilah Judas. Saudara harus tahu bagaimana lepas dari ini. Kalau hati kita busuk, buahnya akan busuk. Seperti Judas. Judas mengalami penyesalan yang besar. Tetapi dia tidak tahu bagaimana jalan keluar. Saudara, saya rasa untuk hari ini kita banyak lihat di dalam dunia kita tentang hal ini. Ini uang, harta punya pasal. Banyak perpecahan berlaku. Bukan dari peringkat atas saja, sampai ke akar umbi banyak perpecahan oleh karena uang. Bukan uang yang jahat, tapi karena posisi kedudukan hati manusia yang begitu rakus, saudara. Yang boleh mengambil hak milik orang lain. Saya harap ini, saudara, kita akan melihat dia harus tidak terjadi. Tidak seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan. Sebab kita harus menjadi tauladan yang baik. Dan kesimpulan kita pada hari ini, saudara, kalau kita berdoa, ya, kita berserah kepada Tuhan. Ini message kita. Yang Tuhan memberi kepada kita. Kalau ada yang bersama dengan kita siaran ini, saat ini,
Saudara, kekristenan adalah perjalanan. Dan dalam pada itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Sama ada kita senantiasa dalam keadaan yang baik, ceria, sukacita, atau dibebani, atau cenderung untuk berpikiran negatif yang boleh merosak dan menghalang pelayanan dan secara rencana Tuhan dalam hidup kita. Salah satu daripada simptom yang ditunjukkan oleh Kain adalah bila kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan bila kita guna kekuatan kita sendiri. Tapi akhirnya kita akan rasa sakit dan sakit hati dan terus menjadi pahit. Tidak kira saudara sejauh mana kita sudah jauh menyimpang dari jalannya. Kita perlu rendahkan diri kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Roh Kudus tidak pernah menolak kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita akan keluar dari minta Tuhan supaya tolong kita, supaya kita tidak lagi memiliki pikiran yang negatif yang membawa kemusnahan, menghancurkan hidup. Itu merugikan dan merosakkan diri sendiri dan orang lain. Apa yang kita belajar dari Esau? Kalau dia sanggup menjual hak kesulungannya, saudara, dengan sepinggan nasi, apa artinya di sini? Dan saudara, jangan sehingga jiwa kita tergadai oleh karena tawaran dan gula yang ditawar kepada kita. Mungkin title, mungkin project yang besar, supaya kita tinggalkan kepercayaan kita. Kita adalah seperti orang yang melelongkan sesuatu yang jauh berharga daripada yang kita ambil. Dan itulah kita korbankan jiwa kita. Saudara, itu merugikan. Dan yang ketiga, saudara, iblis punya banyak cara untuk membuat kita menjadi pahit. Supaya kita menjadi negatif. Sehingga peluang yang ada dalam hidup kita, yang datang di depan kita, seharusnya kita punya. Tetapi itu semua terlepas oleh karena pikiran negatif kita. Percayalah, saudara, perkara yang terakhir. Kemana kita memandang? Kita memandang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, saudara, kita tidak mau mengulangi sejarah datuk nenek moyang kita orang Dayak ini. Kita harus belajar terbuka. Terbuka makna dengan maksud di sini, saudara. Belajar menjadi orang yang melayani Tuhan berasaskan firman-Nya, meneliti dan uji segala roh sebelum kita terimanya. Saudara, dengan roh yang terbuka, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Dan hidup kita tidak lama di bumi, saudara, kalau kita hanya sibuk melayani pikiran negatif, kita akan kerugian besar. Seharusnya kita menjadi salah satu daripada orang dan kumpulan yang membangun, membina negara kita, menghasilkan generasi yang mampu berkecimpung dalam dunia teknologi, dunia bisnis,
membina negara kita, supaya negara kita menjadi negara yang memuliakan Kristus. Haleluya. Terima kasih saudara, karena Anda telah bersama dengan saya dalam channel ini, dan mungkin juga ya kita akan bersama dalam melalui channel yang lain kemudian, sebab sekarang ini kita perlu memperbanyakkan pengajaran firman Tuhan melalui channel yang tertentu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya ramai juga anak-anak Tuhan yang lain akan gunakan channel-channel dalam YouTube dan live streaming untuk reaching out kepada setiap lapisan masyarakat, supaya firman Tuhan ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami kupas dari kehidupan Kain, Esau, dan Judas Iskariot. Kami sangat terharu melihat betapa Tuhan Engkau mengasihi kami sehingga Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Walaupun kami sudah percaya, tapi kami masih ada di bumi ini dan kami berdepan dengan banyak cabaran dan pengalaman yang sudah lalu. Bagaimana kami diperlakukan, mungkin itulah membawa kepada pikiran-pikiran yang negatif, tetapi tidak akan mencari jalan alternatif, option yang lain. Bapa, kami berdoa kepadamu supaya kami dalam keadaan kami tidak tahu jalan, Tuhan buka jalan. Supaya kami lebih terbuka dan memiliki hati yang terbuka untuk dirubah dan dipakai Tuhan. Dan bagi gereja Tuhan, bagi gerejamu Tuhan, supaya terjalin mesra hubungan di antara anak-anak Tuhan, supaya hubungan kami bukanlah hubungan yang sering melihat kesalahan, kelemahan satu sama lain, tetapi ingin memikul beban satu sama lain, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan. Banyak perbezaan di dalam gereja, dalam suatu komunitas, tetapi itu adalah menunjukkan kekayaan-Mu Tuhan dalam gerejamu. Mari Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau satukan kami dalam kasih-Mu, Yesus, supaya kami hidup memiliki hati yang positif untuk kerajaan surga, supaya tetap menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami pada saat ini dan pada hari-hari yang akan mendatang. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.